Sesungguhnya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah dengan sebutan musyrik dan dihukumi oleh Allah sebagai orang yang kekal di dalam neraka, mereka tidaklah melakukan perbuatan syirik dalam hal rububiyah, tetapi mereka berbuat syirik dalam perkara uluhiyah. Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka selain Allah itu dapat mencipta dan memberi rizki. Mereka juga tidak menganggap bahwa sesembahan-sesembahan mereka dapat memberikan manfaat, mendatangkan bahaya, dan dapat mengatur alam semesta di samping Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrik beribadah kepada sesembahan tersebut hanya karena mereka menganggap bahwa sesembahan itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya. Allah sebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu sekedar pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan dalam ayat ini disebutkan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Itu artinya mereka orang-orang musyrik mengetahui semua ini, yaitu sesembahan selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan bahaya kepada mereka. Sebenarnya orang-orang musyrik menjadikan sesembahan mereka tersebut sekedar sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu sebagaimana perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ma'asyiral muslimin, maka dari sini kita mengetahui bahwa mereka orang-orang musyrik ternyata menyerahkan hasil sembelihan kepada sesembahan mereka. Mereka melakukan seperti itu. Mereka juga melakukan nazar yang ditunjukkan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Namun mereka semua melakukan perbuatan seperti ini bukanlah karena mereka yakini bahwa sesembahan mereka tersebut adalah pencipta, pemberi rizki, atau bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Mereka melakukan tersebut semata sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Dan inilah akidah orang-orang musyrik yang sebenarnya. Sekiranya saat ini kita berbincang-bincang dengan para penyembah kubur, tentu mereka juga akan melontarkan perkataan yang serupa dengan orang-orang musyrik terdahulu. Boleh jadi mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengetahui bahwa wali ini atau orang soleh ini tidak dapat menolak bahaya atau tidak juga dapat mendatangkan manfaat kepada kami. Akan tetapi dia adalah orang soleh dan kami hanya menginginkan agar dia dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Atau alasan-alasan yang lain, mungkinkah itu ngalap berkah dan seterusnya, sesuai dengan hawa nafsu yang mereka betulkan. Ini alasan-alasan mereka untuk dapat melegalkan wasilah yang seperti ini. Namun ketahuilah bahwa syafaat itu ada yang benar dan ada yang batil, yang salah. Syafaat yang benar dan bisa diterima itu harus memiliki dua syarat. Di antaranya, yang pertama adalah orang yang akan memberi syafaat telah mendapatkan izin dari Allah. Dan yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diberi oleh Allah, yaitu orang yang bertauhid tetapi bermaksiat ketika hidup di dunia. Ini dua syarat. Sehingga jika salah satu dari syarat tidak ada, maka syafaat tersebut termasuk syafaat yang batil, yang tidak sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai syarat syafaat ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Kata Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Dan juga Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya orang-orang yang diberi syafaat adalah pelaku maksiat yang merupakan orang yang bertauhid. Adapun orang kafir dan orang musyrik, bagi mereka tidak ada syafaat dari orang yang hendak memberinya syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidz-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang dan tidak pula mempunyai orang yang dapat memberi syafaat. Ya, tidak memiliki seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Silakan ini dibuka dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mendengar kata syafaat sebenarnya mereka tidak mengetahui maknanya sebenarnya. Mereka malah pergi mencarinya kepada selain Allah tanpa izin dari Allah. Bahkan orang-orang semacam ini meminta syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, padahal syafaat tidak akan bermanfaat bagi orang yang berbuat syirik. Mereka inilah yang tidak mengetahui hakikat syafaat yang sebenarnya, padahal ada syafaat yang diterima dan ada pula syafaat yang ditolak sebagaimana kita sebutkan. Maka ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya kita belajar tauhid, belajar ilmu agama dengan sebenar.